Ya, dapat kami informasikan bahwa terjadi perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur berumur 7 tahun. Jadi ada pun kronologis ceritanya bermula pada tahun 2019 itu orang tua dari korban ini pisah ranjang, dan pada sekitar bulan Desember tahun 2021 kemudian mereka sering cekcok, dan akhirnya pada tanggal 4 Desember itu mengajak untuk ke rumah orang tuanya yang laki-laki. Jadi tersangka kita ini bernama DA ini umur 33 tahun, kuli. Dia berniat untuk mengajak anak-anaknya tinggal satu rumah karena sudah berpisah dengan istrinya. Kemudian mengajak anaknya itu untuk tinggal satu rumah, dan pada periode tanggal 4 Desember sampai 21 Desember 2021 si tersangka ini melakukan perbuatan cabul terhadap anak perempuannya. Itu dilakukan dari hasil pemeriksaan unit PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya terhadap anak ini sekitar 2 kali dilakukan perbuatan cabul tersebut menggunakan tangan atau jarinya, kejadian pertama berdasarkan keterangan bahwa pada saat menonton TV si anak ini dibujuk oleh si tersangka, kemudian tersangka melakukan aksinya. Kemudian di perbuatan yang kedua, pada saat si anak setelah mandi, kemudian si orang tua ini, si DA tersangka, kemudian membujuk kembali, dan sampai anaknya merasa ada trauma psikis ya terhadap perilaku dari orang tua laki-lakinya ini, si DA tersangka kita. Dari hasil pemeriksaan psikologi terhadap si korban, bahwa korban ini konsisten untuk memberikan keterangan yang artinya bahwa apa yang disampaikan adalah benar terjadi dan benar adanya. Yang bersangkutan diperiksa secara intensif dengan tim psikologi dari Dinas DP 3A KKB dari Kota Surabaya. Kemudian kami dari Polrestabes Surabaya juga berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan terkait karena si putri atau korban ini masih di bawah umur dan masih bersekolah di sekolah dasar negeri di daerah timur Surabaya, sehingga kami menyampaikan atau berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk agar si anak ini bisa tetap melaksanakan pendidikannya walaupun saat ini yang bersangkutan sebagai korban. Jadi pada saat setelah menerima laporan, kami melakukan pemeriksaan intensif terhadap saksi-saksi sampai kita bisa menemukan alat bukti dan hasil keterangan dari visum ada kerusakan yang mendasar terhadap alat kelamin daripada si korban. Ada kerusakan pada sekitar arah jam 10 dan jam 11 yang itu dicurigai bahwa si orang tua berdasarkan keterangannya selain melakukan pencabulan dengan jari juga memasukkan alat kelaminnya. Ini kami sangat mengutuk keras ya terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, sehingga kami perlu untuk melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap si anak untuk menghilangkan atau trauma healing terhadap si korban. Dan kami juga bekerjasama dengan Dinas DP 3 KKB Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan intensif terhadap trauma yang diderita oleh korban. Dan pelaku ini
Bapak tiri bapak kandung? Bapak ini adalah bapak kandung. Bapak kandung yang memang ada permasalahan dengan istrinya, sehingga bapaknya ini entah motifnya apa, tapi yang pasti si pelaku ini mengajak anaknya itu tinggal satu rumah dengan yang bersangkutan. Atau sehingga kemudian terjadilah perbuatan pencabulan terhadap anak. Dan ada kecenderungan suka dengan anak di bawah umur kan ya pelaku ini? Kami masih dalami terkait masalah itu karena ini kasus baru pertama kali yang terjadi dilaporkan ke kami Polrestabes Surabaya terhadap perilaku tersangka. Dan pengakuannya apa dan alasannya dan sampai melakukan seperti itu Ke anaknya? Nah, itu yang kami juga masih dalami terkait masalah motif daripada si ayah ini melakukan perbuatan itu karena memang kesehariannya yang bekerja kasar ya, jadi kuli bangunan, kemudian kegiatannya yang tidak jelas sehingga putrinya sendiri menjadi korban nafsu bejatnya yang bersangkutan. Ini bernama DA, 33 tahun, pekerjaannya kuli bangunan. Karena sudah tega melakukan perbuatan cabul terhadap anak itu, kami penyidik sepakat untuk memberikan penerapan terhadap pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 junto pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dan ancaman hukuman minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun. Ya, kami harapkan, kami akan koordinasikan dengan Kejaksaan Negeri untuk memberikan maksimal terhadap hukuman atau penuntutan terhadap yang bersangkutan karena kami sangat miris melihatnya tega sekali melakukan perbuatan terhadap anak kandungnya. Demikian rekan-rekan. Terima kasih.